anak, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis. Tolong disimak baik-baik penjelasan yang akan Miss Dina jelaskan nanti ya. Dah. Sebelum belajar, seperti biasa kita membaca doa belajar dulu ya. Come on class, before study let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Oke, bisa kita mulai ya semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai menulis huruf hijaiyah. Semuanya pasti sudah tahu dong huruf hijaiyah itu apa aja sih? Huruf hijaiyah itu huruf yang ada di mana sih? Nah, huruf hijaiyah berasal dari bahasa Arab. Walaupun kita bukan berasal dari negara Arab, tapi kita tetap perlu mempelajari bahasa Arab. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran atau di dalam Iqra yang kalian baca, yang kalian pelajari itu merupakan bahasa Arab. Nah, Allah memberikan atau memerintahkan apapun kepada umatnya, kepada hambanya, itu ada semuanya di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan tadi menggunakan bahasa Arab ya. Nah, kalau misalnya kalian tidak bisa membaca bahasa Arab atau tidak bisa membaca huruf hijaiyah, maka bagaimana kalian bisa membaca atau mengetahui apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran? Selain itu, Al-Quran juga merupakan pedoman atau kitab suci umat Islam. Setelah itu, kita baru bisa untuk mempraktikkan atau kita bisa menyisipkan apa yang ada di dalam Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti contohnya apa? Misalnya seperti kalian belajar, kalian menuntut ilmu, itu ada loh apa yang Allah perintahkan atau apa yang Nabi Muhammad Rasul kita perintahkan kepada kita, bahwa setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan itu wajib untuk menuntut ilmu. Nah, itu ada di dalam Al-Quran atau ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi, sebelum kita bisa membaca Al-Quran, dasarnya yaitu kita harus bisa menulis huruf hijaiyah. Tidak hanya menulis, tapi kita juga harus belajar untuk bisa membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya ada berapa huruf hijaiyah? Siapa yang tahu? Ayo, ada berapa huruf hijaiyah? Yap, huruf hijaiyah ada 29. Nah, ini dia huruf hijaiyah. Pasti semuanya sudah tahu ya, karena pasti semuanya ngajinya sudah pada pinter-pinter. Insya Allah, amin. Nah, untuk di huruf hijaiyah yang pertama itu ada alif atau A. Nah, bisa dilihat ya bentuknya. Bentuknya itu seperti huruf I, tapi dia tidak memiliki titik. Kalau I kan ada titiknya di atas ya. Selanjutnya ada ba. Nah, selanjutnya ada ta. Selanjutnya ada sa. Nah, ta sama sa ini sama, tetapi titiknya sa itu ada 3. Kalau titiknya ta ada 2. Diingat selalu ya. Nah, lihat, diperhatikan. Kalau huruf ta itu seperti senyum ya, seperti orang senyum. Nah, seperti itu. Sebab apa? Tabasumuka fi wajhi ahiha sodakotun. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, selanjutnya huruf jim, selanjutnya ha, selanjutnya kho. Nah, untuk huruf jim, ha, dan kho ini sama, tapi yang harus kalian perhatikan adalah di bagian titiknya.
Yang tidak ada titiknya itu cuman ada huruf H. Yang lainnya kalau jim adanya di perut, ya, di perut. Kalau kho adanya di kepala titiknya. Selanjutnya ada dal. Selanjutnya zal. Nah, untuk dal dan zal ini juga sama bentuknya, tetapi kalau zal itu ada titiknya di atas. Selanjutnya ada ro. Selanjutnya zai. Nah, untuk kedua ini juga sama ya, yang dibedakan hanya titiknya. Selanjutnya sin atau sa. Selanjutnya shin atau sya. Nah, kalau huruf sin dan shin ini bukan hanya hurufnya, bukan hanya tanda titiknya, tetapi cara membacanya pun berbeda. Kalau sin yang tidak ada titiknya bacanya sin, tapi kalau yang ada titik tiganya di atas itu dibacanya shin, shin, shin. Nah, oke. Harus bisa dibedakan ya. Selanjutnya ada sod, lalu ada dot, selanjutnya to. Nah, selanjutnya zo, selanjutnya ain, goin, fa, kof. Nah, fa dan kof juga sama, dibedakan dengan titik. Terus selanjutnya ada ka, selanjutnya ada lam, selanjutnya mim. Nah, ini nun dan ba itu sama. Yang membedakan apa? Ya, betul, yang membedakan adalah titiknya. Kalau ba titiknya di bawah, kalau nun atau na titiknya di atas. Selanjutnya ada waw, selanjutnya ha, selanjutnya lam alif, selanjutnya hamzah, dan yang terakhir ada ya. Seperti itu ya. Semoga semuanya sudah tahu huruf hijaiyah itu seperti apa, dan semuanya sudah tahu apa bacanya huruf hijaiyah seperti apa gitu ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ada dua tambahan huruf hijaiyah. Yang pertama itu tadi ya, lam alif. Nah, untuk lam alif ini adalah huruf la digabung dengan huruf alif, makanya dinamakan lam alif. Nah, begini ya cara penulisan huruf lam alif untuk di setiap kalimat. Jadi lam alif itu tidak bisa disambung ya. Selanjutnya ada ta marbuto, seperti ini penulisannya. Lanjut ya. Kalau mau menulis huruf hijaiyah itu dimulai dari sebelah mana ya? Ada yang tahu? Ya, menulis huruf hijaiyah harus dari sebelah kanan. Ya, karena kalau dari sebelah kiri kita menulis huruf Latin atau huruf bahasa Indonesia. Kalau menulis huruf hijaiyah atau menulis huruf Arab apapun, kalian harus menulisnya dari sebelah kanan. Ya. Nah, di dalam Al-Quran, bentuk huruf hijaiyah tidak sama seperti huruf hijaiyah yang tadi sudah disebutkan, tetapi ada huruf hijaiyah yang cara menulisnya harus disambung. Nah, anak-anak, di slide sebelumnya kalian sudah melihat atau ikut membacakan huruf hijaiyah yang berdiri tunggal atau dia sendiri. Tetapi ada juga huruf hijaiyah yang dimana hurufnya itu bergabung atau bersamaan, ada kalimat atau ada huruf lain yang mengikuti huruf tersebut atau hurufnya disambung. Seperti apa? Mari kita lihat. Nah, ini ya, nanti kita akan melihat contoh huruf hijaiyah yang disambung. Kalian juga bisa melihat di buku, ada di buku ya, di halaman 4. Kalian juga bisa melihat di buku kalian masing-masing, ada di halaman 4. Nah, di sini juga Miss Dina ada sedikit gambar, tidak semua huruf hijaiyah yang bisa Miss Dina sisipkan gambarnya di sini.
Tetapi untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing ya. Nah, seperti ini. Jadi, contoh huruf tunggal ketika dia disambung, maka hurufnya atau cara penulisannya berbeda. Ya, baik anak-anak. Hari ini Miss Dina akan menuliskan kata secara terpisah. Di sini Miss Dina memiliki 3 kata yang dimana katanya masih dalam bahasa Indonesia, dan nanti Miss Dina akan menjadikan huruf bahasa Arab atau huruf hijaiyah yang tadi sudah kalian perhatikan. Nah, sekarang untuk kata pertama yaitu ada kata batako. Yang harus kalian selalu ingat adalah setiap kita menulis bahasa Arab atau menulis Al-Quran, kita harus menulisnya dari sebelah kanan, dari sebelah sini ya. Oke, sekarang Miss Dina kasih contoh untuk yang kata pertama yaitu batako. Ada kata apa aja atau ada huruf apa aja di dalam kata tersebut? Yang pertama, kita menulis ba. Ba. Yang kedua, ta. Dan yang ketiga, ko. Ba, ta, ko. Selanjutnya untuk kata kedua yaitu masjid. Untuk kata kedua yaitu masjid. Sekarang kita buat dulu ma-nya. Ma. Sa-nya nun sukun atau nun mati. Ji. Dan da. Da-nya itu nun sukun juga. Masjid. Yang ketiga ada rambut hitam. Sekarang kita buat huruf ro. Masih ingat ya huruf ro? Ro. Ram. Ma-nya mati. Ta-nya juga nun mati. Selanjutnya huruf H. Rambut hitam. Mudah bukan? Nah, anak-anak, Miss Dina akan mempraktikkan bagaimana atau cara penulisan untuk huruf yang tadinya bentuk asli atau huruf hijaiyah sendiri menjadi huruf yang bersambung. Di sini Miss Dina memiliki 3 bentuk atau 3 huruf hijaiyah, ada huruf ba, ja, dan fa. Untuk bentuk asli atau bentuk tunggal atau bentuk awal dari huruf ba adalah seperti ini. Lalu untuk bentuk awal Miss Dina akan buat ya bentuk awalnya seperti ini. Bentuk tengah lalu untuk bentuk akhir nah, untuk yang bingung, kenapa Miss Dina kasih titik-titik di akhir atau di awal dari bentuk huruf ba? Kenapa? Karena untuk bentuk awal, maksud dari titik-titik ini adalah huruf atau kalimat yang bersambung dengan huruf ba. Seperti bentuk awal huruf ba, berarti ba-nya di sini. Selanjutnya dia ada bentuk atau ada huruf lainnya yang mengikuti. Begitu juga untuk bentuk tengah dan bentuk akhir. Lalu untuk huruf ja. Lalu untuk bentuk fa di akhir. Nah, seperti ini ya, anak-anak. Nah, anak-anak, di sini Miss Dina akan mempraktikkan bagaimana cara menulis huruf sambung. Sekarang kita lihat dulu untuk huruf waw bersama dengan sa, apa dia bisa disambung? Tentu tidak ya, karena huruf waw itu tidak, tadi kan sudah dibahas karena huruf waw itu tidak bisa disambung. Jadi waw itu dia berdiri sendiri. Sekarang kita coba ya.
so dan to, sa dan to dia bisa disambung. Wasato. Lalu selanjutnya maso lihu. Ma dengan so bisa disambung, so dan alif bisa disambung juga. Sekarang kita coba. Maso li dan hu apa bisa disambung? Bisa ya. Seperti ini, maso lihu. Lalu untuk yang selanjutnya ada madrasatun. Ma dengan da nun sukun atau nda mati atau bisa disambung. Kita mad ro-nya sendiri, sa bersama dengan ta marbuto. Nah, seperti ini jadinya, madrasatun. Jadi ini adalah bentuk huruf hijaiyah yang tidak disambung, dan ketika disambung dia akan menjadi seperti ini. Begitu juga untuk huruf-huruf yang lainnya. Seperti itu ya anak-anak. Ya, selanjutnya. Nah, teman-teman, tidak semua huruf hijaiyah dapat disambung dengan huruf sesudahnya, tetapi hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Ada huruf apa aja ya? Nah, yang ini yang perlu banget kalian ingat anak-anak. Ada 6 huruf hijaiyah yang dimana dia tidak bisa disambung, tetapi hanya bisa disambung dengan huruf yang sebelumnya. Ini contohnya, ada huruf alif, za, ro, ga, dal, dan waw. Nah, keenam huruf ini yang tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Ya. Atau untuk yang lebih lengkapnya, kalian bisa dibaca di buku halaman 6. Ya, ada alif, za, ro, za, da, dan wa. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sedikit lagi di sini Miss Dina sangat meminta kepada kalian, jangan pernah kita malas untuk mempelajari Al-Quran. Jangan pernah kalian merasa membaca Al-Quran, membaca Iqra itu sulit. Kenapa? Karena kalian tahu kan, anak atau seorang anak dari orang tua yang bisa membaca Al-Quran, yang bisa menghafal Al-Quran, maka akan diperbolehkan sama Allah untuk apa? Untuk memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Siapa di sini yang mau memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya? Kalau Miss Dina sih mau banget, karena Miss Dina tidak mungkin bisa membalas semua kebaikan orang tuanya Miss Dina selama Miss Dina hidup di dunia ini. Jadi kita sebagai anak berusaha untuk menjadi anak yang solih dan solihah. Dengan cara apa? Dengan cara belajar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, seperti itu. Dan tidak hanya dikasih mahkota, diperbolehkan untuk memberikan mahkota kepada orang tuanya, Allah juga nanti akan mempermudah kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, Masya Allah, Miss Dina mau banget ketemu sama Nabi Muhammad. Di sini siapa yang mau bertemu sama Nabi Muhammad? Pasti semuanya mau dong ya bertemu sama Nabi Muhammad. Ya, nah jadi kalau misalnya kita mau dimudahkan sama Allah untuk mendapatkan kenikmatan di surga nanti, di akhirat nanti, dengan hal yang terkecil kalian dari sekarang menghafal Al-Quran. Nah, kayak misalnya kalian sekarang nih ya lagi menghafal surat Al-Humazah. Nah, itu insya Allah akan menjadikan bekal kalian untuk di akhirat nanti. Seperti itu ya.
Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran Al-Quran hadis dari Miss Dina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.